Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Perkenalkan, nama saya Bintang Rizky Permana, kelas 11 IPA 1, nomor absen 11. Di sini saya akan menyelesaikan tugas monolog dari bahasa Indonesia tentang sejarah asal-usul Doli Surabaya. Sejarah panjang lokasi prostitusi Doli di Surabaya yang selalu bikin banyak orang penasaran karena tempat yang terkenal dan sudah didirikan sejak masa kolonial Belanda. Kini, Doli merupakan pusat terbesar sebagai tempat pelacur se-Asia Tenggara. Lokasi Doli sendiri berada di Kelurahan Putat, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur. Ada yang menyebutkan awal mula bisnis esek-esek di kawasan tersebut bernama Doli van der Maat. Dia seorang noni-noni Belanda. Namun, ada pula yang menyebutkan Doli van der Maat dengan nama sebutan lain, yaitu Doli Hafid. Lokasi Doli awal mulanya adalah sebuah pemakaman Tionghoa. Namun, pada tahun 1960, pemakaman tersebut dibongkar lalu dijadikan sebagai permukiman. Pada tahun 1967, ada mantan seorang pekerja seks komersial atau PSK yang menikah dengan seorang pelaut Belanda dan mereka mendirikan sebuah wisma di kawasan tersebut. Diceritakan, Doli yang mengawali bisnisnya mengalami kesepian dan merasa sakit hati karena ditinggal oleh seorang suaminya yang pergi ke laut lepas. Di sisi lain, Doli merupakan wanita yang cukup terkenal pada kala itu. Hal tersebut tentu bikin banyak orang penasaran. Meski parasnya Doli yang cantik, dia berlagak seperti lelaki. Bahkan disebutkan ia bertransformasi menjadi seorang laki-laki dan menikahi sejumlah perempuan yang kemudian dipekerjakan di rumah bordil yang dikelolanya. Sebab itu, dia lebih suka dipanggil dengan sebutan nama papi daripada mami. Sebagaimana mestinya sebutan itu ditujukan kepada seorang mucikari. Oh iya mas, ditunggu ya mas. Ini mas pesanan. Oleh sebab itu, dia bukan hanya sekedar wanita, melainkan dia seorang pria yang menyukai para wanita. Kondisi tersebut membuat usaha seorang papi Doli semakin berkembang. Yang awalnya hanya melayani seorang tentara Belanda, kemudian dia juga melayani lelaki berhidung belang yang semakin hari semakin banyak. Hal tersebut dikarenakan pelayanan anak buah papi Doli yang sangat memuaskan. Papi Doli tidak hanya memiliki satu usaha, tetapi dia memiliki 4 usaha di kawasan tersebut. Hal tersebut dilansir dalam buku yang berjudul Pembedahan Dunia Pelacuran di Surabaya yang ditulis oleh Tahjo Purnomo dan diterbitkan oleh Graffiti First pada tahun 1982. Usaha Doli sempat dilanjutkan oleh anak hasil hubungan Doli dan pelaut Belanda. Usaha papi Doli sempat dilanjutkan oleh anak hasil hubungan Doli dan pelaut Belanda tersebut. Namun, ini telah dihentikan karena anak dari papi Doli tersebut telah meninggal dunia. Tapi, konon katanya masih ada keturunan Doli yang tinggal di Surabaya. Tetapi, beliau tidak melanjutkan bisnisnya tersebut. Kini, nama Doli hanya akan menjadi sebuah cerita karena dengan tekad kuat dari Ibu Risma yang akan menutup kawasan Doli tersebut untuk selamanya. Sekian cerita dari saya. Jika ada kekurangan atau kelebihan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.